Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Sahabat HNI dimanapun berada, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam yang kembali mempertemukan kita kepada Sayyidul Ayyam atau hari Jumat, hari di mana sebaik-baiknya hari di mana ini adalah hari besar untuk umat Islam. Maka sangat disyariatkan kita di hari Jumat ini tentunya kita untuk menuntaskan pembacaan surat Al-Kahfi untuk mengambil pelajaran-pelajaran dari para pemuda yang kemudian Allah tidurkan mereka selama lebih dari 300 tahun, mengambil pelajaran dari dua orang yang bersahabat yang mereka berniaga dan mereka diuji dengan harta, mengambil pelajaran dari Nabi Musa yang berguru kepada Nabi Khidir pada saat itu, ya ini adalah pelajaran tentang bagaimana keimanan dengan keilmuan dan pelajaran tentang bagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada Raja Zulkarnain yang membentang kekuasaannya dari ujung barat sampai dengan ujung timur. Ini adalah ujian tentang keimanan dan kekuasaan. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari surah Al-Kahfi. Tentu ada hikmah-hikmah yang tersembunyi yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin kita pelajari, ingin kita mengambil ibrahnya ya, karena disyariatkan juga di dalam hadis bahwasanya barang siapa yang menghafal 10 awal dari surat Al-Kahfi dan 10 ayat dari surat Al-Kahfi, insya Allah dia akan terhindar dari fitnahnya Dajjal di akhir zaman. Maka pastikan hari ini kita sudah sama-sama menjalankan sunnahnya, insya Allah. Berikutnya, Assalatu wassalam ala Rasulillah alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita sanjungkan salat dan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu tidak pernah berkata dari hawa nafsunya kecuali dari wahyu yang Allah berikan kepadanya. Teman-teman HNI sekalian dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan singkat di pagi ini saya akan berbagi tentang kriteria dari khairu ummah. Kalau kita berbicara tentang khairu ummah itu adalah artinya adalah sebaik-baik golongan ya, khairu ummah. Siapakah sebaik-baik golongan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an? Ada dua ayat yang boleh dikatakan secara redaksi hampir sama, tapi ini bisa menggambarkan kepada kita secara gamblang bahwasanya yang dimaksud dengan khairu ummah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Imran ayat 104 dan Al-Imran ayat 110 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada yang mungkar. Mereka adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang muflihun atau orang yang beruntung, maka kita harus masuk pada khairu ummah, ke golongan khairu ummah, yaitu orang-orang yang aktif berbagi, orang-orang yang kemudian selalu berbagi manfaat kepada orang lain. Ya, disebutkan di yang lain khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka hidup di dunia ini cuma sekali, hiduplah yang berarti. Pastikan diri kita bukan menjadi beban bagi lingkungan, tapi kita bisa menjadi penebar kebaikan. Ya, salah satunya adalah tentunya dengan berjihad di HNI. Bahwasanya hakikat kita di HNI ini tidak sekedar berniaga, tapi kita juga berbagi manfaat. Bayangkan berapa banyak kemudian orang-orang yang
mau hijrah, mendengarkan ajakan kita, mendengarkan dakwah kita untuk mereka hijrah mengkonsumsi yang halal dan thayyib, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 168 yang selalu berulang-ulang kali kita sebagai agen HNI harus menginstal di dalam pikiran kita, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu makanlah mimma fil ardi, semua atau apa-apa yang ada di muka bumi ini. Tapi ada syaratnya. Allah sebutkan di ayat selanjutnya adalah halalan thayyibah, harus yang halal dan harus yang thayyib, ya. Halal dari zatnya, halal dari prosesnya, halal juga dari pengolahannya. Kemudian thayyib, thayyib itu artinya yang terbaik, artinya adalah yang berkualitas, yang jika kita menggunakannya, kita mengkonsumsinya tidak merusak akal maupun tubuh kita. Itu yang kemudian dinukil dalam kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Artinya, teman-teman sekalian yang hari ini sudah bergabung di komunitas HNI, insya Allah kalau mau meningkatkan kualitas menjadi khairu ummah atau sebaik-baiknya golongan yang insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah, yang insya Allah kemudian akan menjadi orang yang muflihin, termasuk orang-orang yang beruntung, maka pastikan aktif untuk menyebarkan kebaikan. Karena pesan-pesan kebaikan yang kemudian dijalankan oleh orang lain itu akan menjadi pahala bagi kita tentunya. Selanjutnya di surah yang lain di Al-Baqarah 110 Al-Imran ayat 110 Allah juga berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ada 3 kriteria kalau kita ingin menjadi orang sebaik-baik golongan, ya. Ada 3 kriteria. Kurang lebih sama dengan Al-Imran yang tadi, Al-Imran 104. Yang pertama adalah selalu diawali dengan amar ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf, ya. Kita menyeru kepada kebaikan. Mengajak orang untuk hijrah sama dengan menyuruh pada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kita mencegah daripada kemungkaran. Jika kita melihat kemungkaran di depan kita, maka kalau kita mampu melakukannya dengan tangan, lakukan dengan tangan. Jika tidak mampu, maka lakukan dengan lisan. Jika kemudian tidak mampu, cukup diam di dalam hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka tentunya kita mungkin tidak bisa seperti para ustadz yang mereka berjihadnya lewat mimbar-mimbar, memiliki ilmu pengetahuan agama yang banyak, mengajarkan tentang ilmu agama yang berkualitas. Kita mungkin tidak seberkualitas mereka, tapi minimal kita berjihad di sini, berjihad iktisadi, berjihad di ekonomi. Maka ini yang bisa kita lakukan saat ini, ya. Semoga ini bisa menjadi pemberat amalan kita di akhirat, bahwasanya kita sudah menyampaikan kepada setiap orang yang kita temui, bahwasanya kita sudah menyampaikan kepada mereka untuk hijrah kepada yang halal dan thayyib sesuai dengan perintah Allah. Maka pastikan teman-teman yang sudah berniat untuk hijrah dan kemudian teman-teman yang berjuang di sini, pasti Allah akan ganjar dengan selayak-layaknya. Wa mal jazaul ihsan illal ihsan. Walaupun banyak penolakan mungkin yang kita terima, walaupun mungkin banyak penolakan yang akan kita hadapi ke depan, tapi ingat bahwasanya wa mal jazaul ihsan illal ihsan. Sudah Allah siapkan pahala di setiap penolakan. Maka nggak usah baper di HNI, begitu kita ditolak, tapi Allah insya Allah menerima dengan catatan kita melakukannya lillahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, dan li'izzatil Islam wal muslimin, untuk kejayaan Islam dan muslimin. Baik teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa menambah motivasi, bisa menginspirasi, dan bisa menambah semangat bagi teman-teman sekalian untuk menjadi khair ummah, untuk menjadi golongan yang terbaik, untuk menjadi orang yang falihin, orang yang beruntung. Laisa fid dunia, tidak hanya di dunia saja, tapi juga untuk kehidupan kita di akhirat. Karena sungguh
kehidupan di akhirat lebih kekal. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.